dan saya diminta untuk menyampaikan keberatan kami terhadap statement dari saudara Rismon Sianipar yang dengan menghina, merendahkan harkat martabat Bapak Hercules dan juga Gripjaya. Sekali lagi, Pak Rismon, Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya kapasitas untuk menghina dan merendahkan Gripjaya dan juga Pak Hercules. Kalau Anda tidak puas dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh saat ini palsu dan lain sebagainya, ada wadahnya. Kalau beliau melaporkan balik, gue siap jadi pengacara Jokowi. Gue siap mendampingi Pak Jokowi sampai titik darah penghabisan. Sungguh aneh kelakuan orang-orang yang merasa dirinya dekat dengan penguasa dan kekuasaan ini. Setelah melontarkan kata-kata keras tidak beretika, mereka kemudian tidak terima jika pernyataan mereka dibalas. Apakah mereka berpikir bahwa negeri ini milik mereka sendiri sehingga hanya mereka dan kelompoknya yang bisa menghina orang semau dan sekehendak hatinya? Selamat datang di Opini Alvin. Hercules melontarkan kata-kata kasar merendahkan para penggugat ijazah Jokowi, namun marah ketika kata-katanya dibalas. Apakah Hercules berpikir bahwa hanya dia dan kelompoknya yang boleh merendahkan orang lain? Kita akan bahas selengkapnya di video ini. Sehari sebelum kelompok penggugat ijazah Jokowi yang di dalamnya ada Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo dan para alumnus UGM yang lain mendatangi rumah Jokowi untuk konfirmasi keberadaan ijazah asli Jokowi, Hercules diketahui sudah menyambangi rumah kediaman Jokowi. Kepada wartawan, berucap bahwa dia menjamin keaslian ijazah Jokowi. Untuk mendukung pernyataannya, Hercules bahkan mengeluarkan kata-kata keras. Hercules menuding balik para penggugat ijazah Jokowi dengan kata-kata kepalanya ya palsu. Ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI. Kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur. Kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu. Kepalanya yang palsu gitu. Kepalanya yang palsu gitu. Hercules melontarkan kata-kata keras mengatakan para penggugat ijazah Jokowi dengan sebutan kepalanya yang palsu. Kata-kata ini kemudian memantik Rismon Sianipar, salah satu penggugat ijazah Jokowi, untuk mengomentari kata-kata Hercules. Hercules saja yang menggantikan rektor Ibu Oma, karena rektor Hercules yang paling paham ijazah Jokowi Widodo asli katanya. Nah, kan kalau Hercules kan bukan meyakini kan, pasti dia apa namanya asli. Hercules saja Hercules jadi rektor aja lah kau, ya, daripada ormas itu ke bawah-bawah kan. Jadi rektor aja kau, gitu loh. Jadi kalau kita fair menilai kronologi perseteruan Rismon Sianipar dan Hercules, jelas sekali bahwa Hercules lah yang pertama kali memantik kemarahan Rismon dengan menuding para penggugat ijazah Jokowi dengan sebutan kepalanya palsu. Entah dengan maksud menyindir ataupun dengan maksud yang lain, jelas kata-kata Hercules akan memantik kemarahan mereka yang tergabung dalam kelompok para penggugat ijazah Jokowi, termasuk Rismon Sianipar. Maka pernyataan keberatan pengacara Rasman Nasution yang membela Hercules dengan mengatakan Rismon Sianipar tidak patut membawa-bawa nama Hercules adalah pernyataan aneh dan tentu saja tidak dilandasi kerangka berpikir yang jernih. Pak Rismon, Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya kapasitas untuk menghina dan merendahkan Gripjaya dan juga Pak Hercules. Kalau Anda tidak puas dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh saat ini palsu dan lain sebagainya, ada wadahnya. Sungguh aneh bukan? Andai saja Hercules tidak melibatkan diri ataupun melibatkan diri tetapi tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan martabat orang-orang yang menggugat ijazah Jokowi, mungkin saja Rismon Sianipar tidak akan pernah membawa-bawa nama Hercules dan organisasi yang dia pimpin. Namun demikian, patut diduga bahwa pengacara seperti Rasman Nasution dan juga Firdaus Oiwobo hanya memanfaatkan situasi ini untuk tampil di panggung bertindak membela Hercules dan Jokowi untuk menyelamatkan muka mereka yang baru-baru ini tersandung kasus contempt of court atau merendahkan marwah pengadilan. Kejadian ini terjadi ketika kedua pengacara ini dituding memantik kerusuhan di pengadilan. Rasman Nasution memantik kerusuhan dengan mendekati pelapor saat sidang berlangsung dan hampir saja terjadi perkelahian di antara keduanya. Sedangkan Firdaus dianggap merendahkan martabat pengadilan karena menyampaikan protes dengan berdiri di atas meja. Sikap keduanya dianggap tidak patut dan melanggar etika beracara dalam sebuah proses peradilan. Kedua pengacara ini kemudian diberikan sanksi keras, Firdaus Oiwobo bahkan dikeluarkan dari keanggotaan Kongresi Advokat Indonesia atau KAI. Kedua pengacara ini kemudian banjir hujatan dari para netizen.
Maka ketika kedua pengacara kontroversial ini muncul kembali ke permukaan membela Hercules dan Jokowi, patut diduga mereka mencoba menggunakan kesempatan mengejar popularitas dan mencuri perhatian dari para penggemar Joko Widodo dan Hercules. Seperti diketahui, para pendukung Jokowi adalah pendukung fanatik yang memberikan dukungan hanya atas dasar kesukaan semata. Mereka terbiasa mengabaikan logika berpikir logis dan bahkan etika moral. Dalam kasus ijazah palsu misalnya, ketika kelompok penggugat ijazah Jokowi didukung kelompok ilmuwan dari kalangan ahli forensik digital, ahli telematika sampai dokter yang kemudian diperhadapkan pada pendukung Jokowi dari kelompok relawan, mantan preman dan pengacara bermasalah, dukungan mereka akan tetap diberikan pada Jokowi. Mereka akan begitu fanatik menyebut ijazah Jokowi asli sekalipun mereka sendiri tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Mereka bahkan menertawakan hasil temuan ilmiah yang menggunakan analisis berbasis teknologi yang disampaikan para ilmuwan. Kita tidak pernah mendengar satupun pendukung Jokowi yang mendukung proses penelitian dibalas dengan penelitian. Mereka menutup mata terhadap usulan dan gugatan dari kelompok Rismon Sianipar dan kawan-kawan untuk menghadirkan ijazah Jokowi di pengadilan, diperiksa dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi untuk mengakhiri polemik keaslian ijazah Jokowi. Andai saja di antara kelompok pendukung Jokowi ada yang mengusulkan agar dilakukan uji forensik secara adil dan terbuka, maka polemik keabsahan ijazah Jokowi ini akan berakhir. Dugaan-dugaan dan kesan fitnah yang selama ini dilontarkan kelompok penggugat akan gugur jika mereka berniat baik meladeni pembuktian lewat pengadilan yang transparan, adil, dan profesional. Sikap Jokowi mengumpulkan pengacara untuk memenjarakan balik para penggugatnya, membentengi rumahnya dengan kelompok relawan para mantan preman, menggunakan jasa para pengacara yang sudah terbukti tidak beretika dan mengumpulkan media serta konten kreator yang selama ini dikenal sebagai buzzer bayaran, justru dinilai sebagai langkah blunder yang akan semakin memantik kecurigaan bahwa Jokowi menyembunyikan sesuatu. Sikap marah, meladeni narasi ilmiah dengan gaya premanisme adalah perilaku tidak berdaya dan tersudut yang kadang dilakukan oleh penjahat yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan kita tidak menginginkan seorang mantan pemimpin di negara ini juga memperlihatkan sikap yang sama. Sebagai mantan kepala negara, Jokowi seharusnya menjadi teladan mengakhiri polemik dengan cara gentle. Temuan ilmuwan dibalas dengan temuan ilmuwan. Analis berbasis teknologi dibalas dengan cara yang sama. Stop menggunakan kekerasan, karena kekerasan hanya ada di zaman purba, di mana hukum rimba masih berlaku. Kita sekarang berada di zaman teknologi, di mana siapapun yang bisa membuktikan sesuatu dengan analisis berbasis teknologi akan lebih bisa diterima di kalangan orang-orang berakal sehat dan rasional. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika gugatan para penggugat ijazah Jokowi diselesaikan dengan adil di pengadilan? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini agar channel ini dapat tetap bertahan. Terima kasih.